Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Herdi Nurdiansyah, Sylvie Fauzia, Riyad Abdul Malik, Nadine Nadia Putri, Ika Nur Azizah, membawakan materi mengenai information on practice. Baik, saya akan memaparkan mengenai sistem pemrosesan transaksi dan juga sistem informasi organisasi. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem ini digunakan untuk menggambarkan sistem informasi dengan mengumpulkan data yang mengabarkan aktivitas organisasi, mengubah data menjadi informasi, dan membuat informasi tersebut tersedia bagi pengguna di dalam maupun di luar organisasi. Elemen input, transformasi, dan output dari sistem bisnis berada di bagian bawah. Data dikumpulkan dari sistem fisik dan lingkungan dan dimasukkan ke dalam database. Perangkat lunak pemrosesan transaksi mengubah data menjadi informasi untuk manajemen bisnis dan individu serta organisasi dalam lingkungan perusahaan. Pemrosesan transaksi mulai dengan penerimaan data transaksi penjualan, pembelian dari berbagai sumber. Pencatatannya dilakukan dengan mencatat informasi dari jumlah, tanggal, waktu, dan pihak terkait. Setelah itu diverifikasi dan diproses oleh sistem komputer, yaitu dihitung, diurutkan, dan disimpan, yang nantinya hasil tersebut akan dilaporkan sebagai pelaporan harian, mingguan, maupun bulanan, sehingga manajemen dapat mudah menggunakan data tersebut sebagai referensi untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua ada sistem informasi organisasi. Sistem ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing organisasi. Di dalam sistem ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada subsistem output, dan di dalam subsistem ini ada beberapa poin seperti subsistem produk yang memberikan informasi tentang produk perusahaan, kemudian ada subsistem lokasi yang memberikan informasi tentang jaringan distribusi perusahaan, kemudian yang ketiga ada subsistem promosi, yaitu subsistem yang menyediakan informasi tentang promosi perusahaan dan kegiatan pemasaran pribadi. Kemudian ada subsistem penetapan harga yang yaitu untuk membantu administrator membuat keputusan penetapan harga. Kemudian ada subsistem campuran terpadu atau integrated mixed subsystem, yaitu memungkinkan administrator untuk mengembangkan strategi yang mempertimbangkan efek gabungan dari elemen yang merupakan elemen dari keempat subsistem sebelumnya. Kemudian ada poin kedua yaitu basis data. Data yang digunakan oleh subsistem keluaran berasal dari database. Kemudian ada yang ketiga subsistem masukan. Poin A, sistem pemrosesan transaksi mengumpulkan data dari sumber internal dan lingkungan dan memasukkannya ke dalam database. Kemudian subsistem riset pasar mengumpulkan data internal dan lingkungan melalui riset khusus. Kemudian subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan data lingkungan. Hal ini membantu manajemen tetap mendapat informasi tentang aktivitas pesaing dan pelanggan perusahaan serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi upaya pemasaran. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh beberapa mahasiswa Universitas Mercubuana yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Mencapai Keunggulan Operasional dan Kedekatan dengan Pelanggan, aplikasi perusahaan sistem informasi tidak hanya berhenti pada sistem informasi organisasi saja, melainkan masih banyak sistem informasi di dalam sistem informasi tersebut, misalnya sistem informasi SDM, pemasaran, manufaktur, keuangan, dan eksekutif. Dalam jurnal ini juga disebutkan tampaknya sistem ini sangat erat hubungannya dengan akuntansi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen hubungan pelanggan dan data warehousing. Manajemen hubungan pelanggan merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, memperoleh pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, meyakinkan pelanggan untuk terus membeli produk dan layanan yang ditawarkan, serta memberikan layanan purna jual yang baik sehingga pelanggan akan tetap loyal. Manajemen hubungan pelanggan adalah strategi bisnis yang berfokus pada pemahaman, peningkatan,
dan pemanfaatan hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Hal ini melibatkan pengumpulan data pelanggan, analisis perilaku pelanggan, dan pemberian layanan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan ini seringkali melibatkan penggunaan perangkat lunak dan teknologi informasi untuk mengelola data pelanggan. Strategi ini menyadari bahwa membangun hubungan pelanggan jangka panjang adalah strategi yang hebat. Karena pada umumnya lebih mudah mempertahankan pelanggan yang sudah ada dibandingkan menarik pelanggan yang baru. Sistem ini mengumpulkan data periode 5-10 tahun atau lebih dan menggunakan data tersebut untuk diberikan kembali kepada pengguna. Jadi, perusahaan berusaha memahami pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya dan mereka tetap loyal kepada perusahaan. Oleh karena itu, elemen kunci dari setiap sistem adalah gudang data. Penggunaan informasi yang tepat dapat membantu perusahaan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan bisnis mereka. Yang selanjutnya ada data warehousing. Data warehouse adalah sistem yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan menganalisis data historis untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu bisnis atau organisasi. Yang dimaksud dengan data di sini bisa berupa data penjualan, data laba rugi, data gaji pegawai, data konsumen, dan yang lain sebagainya. Dengan sumber data yang terorganisir, informasi yang dipublikasikan bisa lebih terstruktur dan akurat. Selain itu, juga berguna dalam membantu mengambil keputusan yang penting demi perkembangan bisnis atau organisasi yang dipimpin. Yang pertama, istilah data warehouse. Istilah data warehouse atau gudang data telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu kapasitas penyimpanan sangat besar, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan yang baru, data dapat diambil dengan mudah, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, menyediakan informasi kepada para pengguna. Sumber-sumber data yang utama adalah sistem pemrosesan transaksi. Namun, tambahan data dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, baik itu internal maupun eksternal. Ketika data diidentifikasi memiliki nilai potensial dalam pengambilan keputusan, maka data tersebut dapat ditambahkan ke data warehouse. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyampaian informasi. Sistem penyampaian informasi yaitu mengolah data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi sehingga informasi tersebut bermanfaat bagi para pengguna. Informasi tersebut dapat berupa OLAP atau Online Analytical Processing, yaitu laporan, paket query basis data, dan model matematika. OLAP memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan gudang data melalui antarmuka GUI atau web dan dengan cepat mengambil informasi dalam berbagai format, termasuk grafik. OLAP memiliki dua pendekatan. Yang pertama ada ROLAP atau Online Relational Analytical Processing, yaitu tipe OLAP yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, yaitu Relational Database Management System, sebagai media penyimpanan data yang akan diolah. Yang kedua ada MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing, yaitu tipe OLAP yang dibangun dengan menyimpan data pada multidimensi. Sekian penyampaian materi dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mining. Pengertian data mining adalah suatu proses penemuan data yang tidak diketahui penggunanya. Dalam suatu pengertian tadi, bahwa disebutkan data mining adalah proses. Namun dalam suatu jurnal dikatakan bahwa data mining adalah suatu alat
yang memungkinkan para pengguna bisa mengakses dengan cepat data yang cukup besar. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa data mining adalah suatu proses yang memanfaatkan alat-alat statistik untuk menemukan data atau informasi yang sangat berharga dari sekumpulan data-data yang sangat besar. Nah, dalam data mining ini setidaknya harus melalui 3 proses, yaitu yang pertama verifikasi hipotesis, lalu yang kedua penemuan pengetahuan, dan yang ketiga penggunaan data dengan tepat dan benar. Yang pertama, verifikasi hipotesis. Nah, verifikasi hipotesis ini yaitu proses bagaimana data yang satu dengan data yang lainnya saling berhubungan. Nah, dalam proses ini harus ditentukan bagaimana hubungan antara data satu dengan data lainnya. Nah, dalam proses verifikasi hipotesis ini sepenuhnya dilakukan oleh pengguna informasi yang dipilih. Lalu yang kedua yaitu penemuan pengetahuan. Penemuan pengetahuan di sini yaitu pengetahuan untuk memberikan sistem penggunaan data. Jadi data mining ini harus dikelompokkan atau digudangkan datanya. Nah, dalam penemuan pengetahuan ini harus ditentukan penggudangannya bagaimana. Lalu yang ketiga yaitu penggudangan data dengan benar. Nah, dalam data mining itu tentunya penggudangan data itu pengelompokannya harus dengan benar. Melihat situasi saat ini, kemampuan untuk menyimpan data dan mengambil data dalam jumlah yang hampir tak terbatas sangat mudah. Nah, untuk itu pengelompokan data dalam data warehouse untuk data mining ini harus dilakukan dengan benar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perbandingan antara hasil penelitian kami dengan 3 jurnal yang berhubungan dengan materi kami. Yang pertama dari jurnal nasional menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data dan menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedua masih dari jurnal nasional menunjukkan bahwa ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Yang ketiga dari jurnal internasional. Jurnal ini mengulas praktik terbaik dalam perancangan ulang proses bisnis dengan fokus pada sistem informasi. Kesimpulan, sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menggambarkan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menggambarkan aktivitas organisasi, mengubah data menjadi informasi, dan membuat informasi tersebut tersedia bagi pengguna di dalam dan di luar organisasi. Sistem informasi dalam organisasi terdiri dari sistem informasi pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur keuangan, dan sistem informasi manajemen. Manajemen hubungan pelanggan mengelola hubungan antara perusahaan dan pelanggannya sehingga perusahaan dan pelanggannya mendapatkan manfaat maksimal dari hubungan itu. Pembuatan dan penggunaan data warehouse atau data mart disebut data warehousing dan dilakukan oleh sistem. Database menyimpan semua data tentang topik tertentu bersama-sama di satu tempat, biasanya dalam bentuk tabel. Data meliputi identifikasi, misal nomor pelanggan, data deskriptif, misalnya nama pelanggan, dan data kuantitatif, misalnya penjualan bulanan saat ini. Penyimpanan data warehouse memiliki 2 jenis tabel dan menggunakan tabel data untuk membuat paket informasi. Elemen terakhir dari sistem penyimpanan adalah sistem pengiriman informasi yang menerima data dari penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan membuat informasi tersebut tersedia bagi user. Sekian materi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.